Kapan Berapa titik balik Hah? yang membuat Ratri, Citra, dan Ibu kemudian berani muncul di publik untuk menjelaskan tentang situasi dan Hmm. kondisi keluarga waktu itu? Kita awalnya waktu aku pun mulai kampanye positif melalui Instagram tuh aku masih agak takut-takut kayak ini efeknya ripple efeknya sejauh mana gitu ya. Kita memang bilang ke jurnalis yang sebelumnya sudah approach kita bilang kita nggak mau interview, nggak mau apa-apa sampai kita benar-benar sembuh gitu. Jadi pas sudah Iya, sembuh ya. ini termasuk satu keberanian ya, karena waktu itu kan kita tahu situasinya di bawah tekanan betul, kemudian Iya, orang belum terlalu banyak paham tentang COVID-19 ini apa, dan akhirnya sekarang orang kalau positif COVID itu tidak lagi ketakutan, lepas dari memang ya kalau kena ya takut juga, tapi iya, tidak stres seperti apa yang dialami oleh iya. Ratri dan saudara-saudara ya. Nah, Ratri, sekarang kondisimu bagaimana? Ya. Baik-baik aja kok. Tapi kita memang jadi um, lebih aware, lebih concern terhadap apa yang kita makan, kita minum, terus olahraga di pagi hari itu kita lakuin sejak pulang. Oke, jadi pola hidup berubah ya, lebih sehat. Jadi mudah-mudahan ada hal yang positif yang bisa kita lihat dari badai COVID ini. Nah, Iya, belakangan kan Ratri muncul lagi ke permukaan ya di masyarakat berkaitan dengan darahnya dites, plasmanya. Nah, boleh tahu itu apa itu sebenarnya? iya. Jadi 2 minggu setelah kami pulang itu pihak RSPAD dan juga RSP Suryanti Saroso mereka bekerja sama mengontak kita dan nanya gitu apakah kita bersedia untuk menyumbangkan donor darahnya. Ternyata untuk kita bisa melakukan donor plasma itu harus pertama dites dulu di lab apakah darahnya betul-betul sehat. Nah, ternyata darah kami memang semuanya sehat-sehat saja, jadi aku bisa menyumbangkan. Nah, terus ya kita akhirnya setuju untuk menyumbangkan plasma karena dengar-dengar di penelitian di negara Jerman, di beberapa negara Eropa itu orang-orang yang sudah sembuh dari COVID malah berlomba ingin menyumbangkan plasmanya. Lama-lama saya juga jadi tahu bahwa plasma darah orang yang sudah sembuh itu bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh orang-orang yang sedang sakit gitu. Ternyata di plasma itu terletak antibodi-antibodi kita. Nah, itu yang bisa membantu yang sedang sakit. Dan juga di sisi lain beberapa sampel plasmanya juga masuk ke laboratorium di mana RSPAD dan Eijkman Institute dan Bio Farma Bandung itu melakukan penelitian untuk pencarian vaksin. Nah, Ya, setelah semua proses itu dijalani, bagaimana Ratri melihat kehidupan yang baru sekarang ini? aku ngeliatnya tuh kayak blessing in disguise gitu bang. Jadi awalnya memang kita stres banget. Kembali lagi udah nggak apa-apa kita positif aja. Tapi di situ ada keseimbangan antara yang menghujat dan juga yang mensupport gitu bang. Dan yang terus minta kita juga sharing informasi. Jadi kami juga ada beberapa orang yang benar-benar kami kasih support mental gitu. Karena dia datang DM ke aku bilang, Mbak Ratri, misalnya papaku meninggal minggu lalu karena positif COVID, mamaku di ICU misalnya, jadi anakku sekarang juga positif gitu, yang seperti itu aku angkat telepon gitu, lalu kita ngobrol, sudah ada beberapa orang. Nah, um, jadi gimana ya, mungkin emang dengan memberi kita juga dapat lebih banyak lagi, itu aku percaya itu Menarik, selama masih menarik. bisa Ini bantu. mungkin rencana Tuhan bagi kehidupan Ratri ya. Dan satu lagi, ada satu hal yang baik, yang positif yang Ratri lakukan, yaitu mulai peduli pada mereka yang terdampak. Karena belakangan kan Ratri ikut menggalang dana, ya Iya, kebetulan betul. di Benih Baik, ya di Iya. benihbaik.com. Nah, ini aku atas nama teman-teman benihbaik.com dan juga masyarakat luas itu berterima kasih ya karena bukan sekedar apa ya sembuh untuk diri sendiri, tapi mau berbuat baik untuk orang lain. Nah, Ratri, Ya. kalau di benihbaik.com itu galang dana tujuannya apa ya?
Ternyata kesiapan tenaga medis untuk wabah yang levelnya global seperti ini memang sangat minim. Jadi waktu kita dengar berita di luar, lalu aku diajak oleh Benih Baik untuk menggalang dana bersama dan tujuannya memang untuk penyediaan APD, ya aku nggak pikir dua kali, langsung mengiyakan karena itu tujuan yang baik sekali dan support semuanya gitu untuk menuju kesembuhan bersama. Nanti kalau uang ini mau disalurkan kemana ya? Aku kebetulan bikin announcement di Instagramku untuk mengumpulkan list-list rumah sakit. Kebetulan itu juga jadinya ke seluruh Indonesia gitu list yang aku dapatkan yang memang membutuhkan pengadaan APD tersebut. Jadi aku sudah buat listnya, nah nanti kita ya sebisa mungkin kita salurkan ke yang paling membutuhkan gitu. Nah, apa yang bisa Ratri sampaikan berkaitan dengan masyarakat yang belum disiplin ini? Menimbrung kata-kata Dr. Tommy bahwa kita nggak boleh egois karena banyak orang-orang yang terpapar virus itu ternyata menjadi carrier dari virus tapi tidak sadar bahwa dalam dirinya ada virus karena tidak merasa sakit. Nah, itu yang berbahaya dan memang virus ini self-limiting disease, jadi kesembuhannya itu sebenarnya tinggi, tapi yang bahaya adalah penyebarannya yang tidak terkontrol ini, dan disitulah kita harus saling bahu-membahu untuk men-stop itu. Ini kan we're all in the same boat gitu, semua orang lagi kesulitan, dan kesulitannya akan jangka panjang. Baik, Ratri, terima kasih untuk waktunya, ya, jaga kesehatan terus. Sama-sama, makasih. Jangan lelah berbuat baik untuk Indonesia. Sama-sama, Bang, terima kasih. Anda yang menonton acara Good People, terima kasih juga untuk waktu Anda. Jangan lupa nonton Good People setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Sampai jumpa.